Video penembak jitu Brigade Al-Qassam beri pesan ke Israel, tanahku terlarang bagimu. Sayap militer gerakan Hamas, Brigade Al-Qassam, menerbitkan video yang memperlihatkan kolase adegan penembak jitu mereka yang menargetkan tentara Israel di jalur Gaza. Video itu diberi judul, "Tanahku terlarang bagimu. Kamu pasti akan pergi." Dalam video itu terlihat seorang penembak jitu Brigade Al-Qassam bersiap untuk melaksanakan salah satu misi tempurnya. Brigade Al-Qassam menegaskan tentara Israel tidak bisa menghindari penembak jitu mereka, meski menggunakan alat pelindung. Armormu tidak akan membantumu. Helmmu tidak akan melindungi kepalamu, ujarnya dalam video yang dirilis pada Rabu, 28 Agustus 2024. Sayangnya, tidak ada harapan bagimu, inilah takdirmu, tambahnya. Video tersebut memantau sejumlah operasi penembak jitu yang dilakukan oleh pejuang Brigade Al-Qassam di berbagai sumbu tempur di jalur Gaza sejak dimulainya operasi darat Israel pada akhir Oktober 2023. Rekaman tersebut juga menunjukkan cedera fatal di antara tentara dan perwira Israel serta anggota mereka yang langsung jatuh ke tanah. Menurut video tersebut, para pejuang Brigade Al-Qassam berhasil menembak banyak tentara dan perwira pendudukan Israel di area terbuka, di dalam gedung dan benteng, selain menembaki mereka yang berada di dalam kendaraan militer, dikutip dari Sawaleif. Sebelumnya pada Rabu media Israel melaporkan seorang tentara Israel tewas oleh peluru penembak jitu di lingkungan Zaitun di Gaza. Selain itu seorang lainnya terluka parah. Tak lama setelah Brigade Al-Qassam mengumumkan dan menyiarkan adegan operasi penembak jitu mereka yang berhasil menembak satu dari dua tentara Israel di sebuah gedung di belakang Stars Hall, selatan lingkungan Olive, seperti diberitakan Al Jazeera. Zionis kembali terguncang setelah perlawanan Lebanon menghujani Israel dengan puluhan roket-roket canggih. Gerakan perlawanan di Lebanon Selatan pada hari Minggu melancarkan serangan dahsyat, yaitu puluhan roket menuju wilayah pendudukan Zionis. Channel 14 Israel melaporkan setidaknya 50 roket menargetkan Galilea atas wilayah pendudukan sehingga memicu sirene di wilayah itu berdering-dering. Hizbullah dalam sebuah pernyataannya mengaku telah bertanggung jawab atas serangan dahsyat itu. Anadolu Agency juga mengkonfirmasi serangan roket yang signifikan dari Lebanon Selatan menuju Israel tersebut. Militer pendudukan Israel kemudian menyatakan setidaknya 30 roket telah ditembakkan ke arah Galilea atas dan sebagian besar lainnya mendarat di beberapa wilayah yang tanpa penghuni. Namun serangan puluhan roket itu telah membuat banyak korban berjatuhan di pihak Israel. Seperti diketahui sejak agresi Israel di Gaza 7 Oktober 2023 tahun lalu, gerakan Hizbullah Lebanon telah terlibat secara langsung, namun secara relatif terbatas dalam perang melawan pendudukan Israel. Menurut sumber Hizbullah, gerakan tersebut telah melakukan 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang, telah menghabisi dan melukai lebih dari 2.000 tentara Zionis. Sementara itu Israel menduduki sebagian wilayah Lebanon selama beberapa dekade dan baru meninggalkan negara itu pada tahun 2000, menyusul perlawanan keras Lebanon di bawah kepemimpinan Hizbullah. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional.
Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.